Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, sobat tani semuanya dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Namun ini mohon maaf, nama channel saya rubah ya menjadi Sobat Tani Sumsel. Dan yang belum, mohon dukungannya ya supaya channel saya berkembang. Asal saya itu dari Sumatera Selatan ya, Kabupaten Oku Timur, ujung perbatasan dengan Ogan Komering Ilir, Oki. Nah, kali ini saya mau berbagi ya cara saya dalam pengolahan lahan dan juga sterilisasi ya dan pemberian pupuk dasar. Untuk lahan ini itu bekas saya tanam cabai ya di tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu penanaman bulan 5. Nah, saat ini bulan 2 ya. Karena lahan ini saya tinggal untuk tanam lahan yang lain ya. Nah, cuman bekas tanaman cabainya itu baru saya cabut itu di sana itu. Sebulan yang lalu. Ya, saya tumpuk di sana, saya bakar. Dan untuk kapasitas saat ini untuk 1000 tanaman ya. Kalau kemarin itu muat 2000 tanaman. Cuman saya tinggal dan ini sebagian ini ditanami sama orang tua saya ya, karena memang lahan ini milik orang tua saya ya. Nah, jadi ini di sela-selanya ya, dan sebagian itu rumah kelahiran saya itu. Nah, jadi di sebagian lahan ini sudah ditanami sama orang tua saya ya, dan juga sebagian bekas mulsanya ini sudah ditanami sama orang tua saya. Ada tanaman cabai rawit dan juga itu ada kacang sayur, kacang panjang. Nah, tapi orang tua saya ini cuman ini ya sobat, nanamnya hanya ala kadarnya saja, karena memang hanya untuk dimasak sendiri ya, tidak dijual. Nah, jadi kawan, untuk lahan yang kondisinya seperti ini itu tentunya lebih beresiko ya daripada dibandingkan dengan lahan yang benar-benar lahan baru dan tidak ada tanaman sejenis di samping kanan kirinya ya. Nah, apalagi untuk intensitas hamanya mungkin sudah ada kekebalan tubuh. Nah, kalau tahun kemarin itu yang nakal itu ini yang agak bandel, ulat daun maupun ulat bor, itu yang kemarin agak susah penanganannya. Nah, untuk insektisida kutu-kutuan yang saya gunakan tahun kemarin itu dari grup 1 ya, grup 4 dan grup 6. Nah, untuk rencana tahun ini sekarang ini nanti saya gunakan dari grup 2 bahan aktif fipronil, terus grup 4 saya ganti bahan aktifnya nitenpiram, kalau kemarin itu imidacloprid. Terus grup 6 kalau kemarin dengan abamectin hitam. Nah, untuk saat ini nanti rencana dengan abamectin yang murni. Spray secara rotasi ya. Dan mungkin nanti di usia-usia 35-40 kita masukkan piridaben ya. Biasanya tungau itu mulai masuk usia seperti itu. Jadi sobat ya, untuk pengolahan lahan itu saya cacah kembali dengan menggunakan cangkul ya. Karena ya suatu lahan, suatu daerah itu tentunya kesuburan tanah itu berbeda-beda ya, karena ada berbagai faktor itu yang mempengaruhi kesuburan tanah, dari tekstur tanah, kelembaban tanah, kandungan bakteri dan kandungan zat-zat tanah itu tentunya berbeda. Nah, sedangkan lahan saya ini teksturnya berpasir ya, jadi kelembaban tanah pun itu juga kurang ya, penyerapan tanah itu juga kurang, yang jelas kesuburan kurang. Makanya saya harus melakukan ini ya, pengolahan kembali. Nah, ini ya setelah dicangkul dibentuk kayak gulutan
Ya tentunya untuk menetralkan pH tanah ya dengan jalan pemberian kapur dolomit. Dan yang saya gunakan kapur dolomit cap super ya, yang kandungannya itu kalsium CaO 35% dan magnesium 30%. Ya, saya memilih untuk ini ya karena kondisi tanah berpasir itu rata-rata ya, berdasarkan pengamatan sendiri saja ya, unsur yang kurang itu adalah magnesium. Nah, beda kalau tanah yang teksturnya itu besar lempung atau tanah liat, itu pemberian kalsium saja itu sudah cukup ya. Bisa gunakan yang dolomit kebumas, itu kandungannya kan hanya kalsium tunggal. Nah, jadi kan fungsi dari dolomit ini selain untuk menetralkan pH tanah, juga pemberian nutrisi unsur hara makro sekunder, kalsium dan magnesium. Nah, untuk dosis panjang gulutan saya itu 30 meter sampai 31 meter ya. Jadi per meter itu saya kasih 1 kilo untuk dolomitnya ya. Untuk lebar bedengan itu kurang lebih 70 cm. Kita nanti tanam sistem satu baris. Nah, jadi tinggal ditabur rata ya, dan nanti setelah sudah ditabur biarkan terkena hujan 1-2 kali. Nah, nanti kita lakukan pemberian pupuk kandang. Nah, ini kawan ya, untuk pupuk kandang ya, dari kohe kambing dan juga kohe ayam itu saya campur perbandingan 1:1. Ini versi mentah ya, tanpa fermentasi. Jadi nanti kita sterilkan dan fermentasi langsung di lahan. Dan juga nanti masih saya tambah pupuk kimia ya untuk pupuk dasarnya. Ya, kalau di daerah sobat semua itu tanahnya kesuburannya itu masih terjaga ya, bersyukur ya. Jadi tanpa pupuk dasar pun tanaman juga sudah bisa subur ya. Dengan pemberian pupuk susulan saja itu sudah subur. Tapi di tempat saya ya memang kondisinya lahannya sudah ekstrim. Nah, untuk pemberian pupuk dasar ya, jadi setelah dolomit tadi terkena hujan, nah ini kondisinya seperti ini. Kita buat lubang garis tengah ya dengan kedalaman kurang lebih 15 meter. 15 cm. 15 meter ya, gali sumur namanya. Nah, seperti ini. Nah, ini tempat pemberian pupuk dasar ya, kohe ayam. Nah, dosisnya itu kurang lebih 50-60 kg ya. Jadi itu gerobak itu full muncung untuk bedengan 30 meter. Nah, setelah selesai ya, kemudian spray dengan H2O ya, pembunuh bakteri, dengan dosis 30 ml per 16 liter air yang H2O kandungan 50% itu. Nah, itu penyemprotan ibaratnya hari ini. Nah, kemudian besoknya langsung kita susul dengan penyepraian bakteri dekomposer M21 ya, langsung kita fermentasi di lahan. Nah, jadi penyepraian H2O dengan bakteri dekomposer M21 itu lakukan secara terpisah ya, selang 1 hari. Nah, setelah pupuk kandang selesai, kita susul untuk pupuk kimianya. Yang saya gunakan itu Vertipos, saya mix dengan NPK Posca ya, pupuk sederhana. Untuk dosis ya 30 kg Vertipos dan 15 kg Posca. Nah, ini untuk kapasitas 1000 batang tanaman ya. Jadi 30 meter bedengan saya ini ya kurang lebih 4,5-5 kilo. Nah, seperti itu. Dan setelah pupuk dasar semuanya sudah selesai, selanjutnya untuk menimbun ya gulutan tadi, pupuk dasar itu kita timbun. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita rapikan membentuk bedengan yang rapi. Setelah itu spray lagi dengan M21
pembenah tanah ya, decomposer. Saya mix dengan bakteri Trichoderma dari merek dagang Anfus. Nah, setelah itu biarkan sampai ke hujan 2-3 kali, baru setelah itu kita melakukan penutupan mulsa. Oke, sekian ya, hanya sekedar berbagi, bukan maksud menggurui. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang sudah mendukung. Sampai ketemu lagi